فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Ikhwanul kiram wa akhwatil karimat, akramani wa akramakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian podcast kita pada pertemuan berikutnya dari kitab Hajrul Mubtadi'. Coba kalau tulis mengenai Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita melanjutkan judul bab yang baru, tepatnya pada pembahasan yang kelima, kita sedikit mengulang apa yang telah kita ambil pada pertemuan terakhir dari kitab ini. Tepatnya pada pembahasan yang keempat, sifat-sifat boykot atau menghajar. Kita disebutkan ada beberapa hal di dalamnya. Kita menyebutkan pertama, dari Iqri menyebutkan di antara sifat-sifat menghajar atau momen hajar ini ditegakkan. Nah, yang pertama adalah tidak duduk dengan mereka. Yang pertama. Yang berikutnya menjauhkan diri dari bertetangga, yang tidak bertetangga dengan mereka, yang datang akarnya. Atau dari para salaf tentang hal ini banyak sekali. Sebelum mereka mengatakan lebih baik bertetangga dengan kera dan babi daripada bertetangga dengan ahli bidah. Sebelum mereka mengatakan lebih baik bertetangga dengan Yahudi dan Nasrani daripada bertetangga dengan ahli bidah. Yang lainnya, yang ketiga, tidak memberikan salam serta tidak menjawab salam mereka. Tidak memberikan salam serta tidak menjawab salam mereka. Namun dalam hal ini, barakallahu fikum jami'an, guru kami Syekh Hafizullah Ta'ala serta masyarakat sunnah yang lainnya memberikan arahan bahwa hukum asalnya bagi ahli bidah adalah tidak memberikan salam kepada mereka. Ini termasuk akidah salaf. Imam Ahmad rahimahullah alaihi beliau mengatakan bahwasanya man sallama ala mubtadi'in fa huwa yuhibbu, pada siapa yang memberikan salam kepada ahli bid'ah berarti dia cinta kepadanya. Namun dilema, pada sebagian keadaan mungkin kita ingin terapkan hajar ini, namun di kalangan dihadiri oleh orang awam, misalnya dalam satu majelis atau di jalan. Kalau memberikan salam ini masih lebih ringan, kita tinggalkan. Tapi kalau menjawab salam, misalnya ahlul bidah memberikan salam kepada kita, kemudian di samping kita atau di tengah jalan ada orang lain selain ahlul bidah di kalangan orang awam, mereka memberikan jawaban bahwasanya apabila dalam keadaan sendiri tidak ada orang lain kecuali kita, ahlu sunnah dengan dia seorang dari ahlul bid'ah, di sini diterapkan boikot, jangan dijawab salamnya. Namun ketika hadir di jalan tersebut ahlul bid'ah berpapasan juga dengan orang awam. Nah, ketika ahli bid'ah memberikan salam kepada kita dan kita tidak menjawabnya, orang awam akan menuding bahwasanya kita tidak sopan. Kita tidak menjawab salam kepada kaum muslimin. Ini apabila dakwah sunnah kuat silahkan diterapkan. Tapi kalau dakwah sunnah tidak seperti itu, masih dalam tahapan menjajakan, mensosialisasi bahwasanya seperti itu adalah dakwah sunnah. Nah, demi meninggalkan fitnah, dijawab salamnya.
Kemudian meniatkan bahwasanya kita berikan salam adalah keumuman kaum muslimin yang hadir di tempat tersebut, bukan cuma ahlul bid'ah. Karena Imam Bukhari membawa satu hadis tentang satu bab dalam Sahih beliau, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan salam kepada sekelompok orang, di dalamnya terdapat musyrik, di dalamnya terdapat mukmin. Kemudian memberikan salam tersebut ditujukan kepada orang mukmin meskipun cuma satu di antara mereka, di antara sekian banyak orang tersebut. Dia harus seperti ini diperhatikan. Dan sampai kita menerapkan boikot, namun tidak sesuai dengan arahan para ulama, akhirnya hanya mencoreng nama baik sunnah. Tidak memberikan salam serta tidak menjawab salam mereka diterapkan apabila pertama tidak ada orang lain di jalan kecuali kita harus sunnah dengan dia seorang ahli bid'ah. Atau ada orang lain yang saja dengan catatan dakwah sunnah sudah kuat, tapi ketika dakwah sunnah masih menjajakan, kemudian belum memiliki kemapanan, tidak ada mengapa untuk menjawab salam mereka. Ini dia, dengan menjawab salam, kita memberikan salam lebih dulu, tidak menjawab salam mereka, meniatkan memberikan salam kepada seluruh kaum muslimin yang ada di tempat tersebut. Kemudian momen-momen yang lainnya juga yang ada teman-teman kita sebutkan, di antaranya adalah sudah disebutkan tidak menyebut nama mereka dengan kebaikan. Tidak menyebut nama mereka dengan kebaikan. Ini yang kita singgung bahwasanya sebagian orang yang sudah hadir ke dai sunnah, menyuarakan nama sunnah, jadi ketika menyebutkan nama gurunya, disebutkan nama guru yang sudah menyimpang. Bukan sesuatu yang salah, itu adalah hak, hanya saja ketika dia tidak menyebutkan keterangan lebih, hanya ketika menyebutkan nama, ini keliru. Dia sebutkan dia telah menyimpang amanat ilmiah kepada umat. Yang berikutnya juga adalah tidak tersenyum, bahkan pada momen tersenyum pun terlarang. Tidak tersenyum. Kalau begitu bagaimana? Bikin muka asam, bikin muka seram, bikin muka melawan. Yang berikutnya juga adalah tidak mendengar perkataan mereka, tidak mendengar bacaan mereka. Perhatikan, beliau tidak menyebutkan hanya perkataan bisa jadi adalah perkataan dari diri dia pribadi. Beliau sebutkan tidak mendengarkan bacaan, bisa jadi bacaan tersebut adalah berupa ayat ataupun hadis. Jangan didengar. Karena jangan sampai dia merubah, menambah, mengurangi dari ayat-ayat tersebut. Bukankah seperti itu yang terjadi di kalangan Yahudi dan Nasrani? Siapa yang merubah kitab suci mereka? Ahli ulama mereka, ahli ibadah mereka, pendeta-pendeta mereka, dengan tujuan untuk liyashtaru bihi thamanan qalilan. Yang berikutnya terakhir yang disebutkan juga adalah tidak bermusyawarah, tidak curhat, tidak konsultasi. Karena mereka bukan orang yang amanah. Dalam hal hadis Nabi SAW saja, dalam hal sunnah Nabi SAW saja mereka tinggalkan. Dalam hal agama mereka tidak apalagi mau mengharap amanah. Curhat mungkin masalah pribadi, problematika rumah tangga. Tidak. Beliau tidak sebutkan secara keseluruhan, wa illa ini adalah inti, tapi tidak secara keseluruhan. Beliau tidak sebutkan bahwasanya tidak boleh untuk menjenguk mereka ketika sakit, tidak boleh menghadiri jenazah mereka ketika mereka meninggal, tidak boleh menikahkan anak perempuan kita, saudari perempuan kita dengan mereka, dan seterusnya. Di antara bab-bab yang juga masuk dalam momen-momen menghajar. Hafizakumullah jami'an, kita akan baca bab yang berikutnya. Kata sang penulis Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala, Al-Mabhasul Khamis. Pembahasan yang kelima, manzilatul hajri minal i'tiqad. Kedudukan memboikot dari sisi akidah, dari sisi ideologi. Akidah secara bahasa diambil dari kata aqada, yakun, mengikat.
Artinya dalam sesuatu yang diikat. Jangan sampai lepas ikatannya, jangan sampai longgar, betul-betul ikatan. Diikat. Ikatan yang kuat. Kemudian makna akidah secara syariat adalah usuluddin, asas fondasi agama. Ya dari kitab dan sunnah. Kemudian tambahan dengan akidah secara bahasa di depan. Jangan sampai lepas ikatan tersebut, akidah tersebut. Jangan sampai tidak mengakidahi akidah kaum muslimin. Serta jangan longgar ikatan tersebut, jangan juga salah paham. Nanti sesuatu yang harus diyakini, dipercayai, dibenarkan bagi setiap individu Islam. Seseorang yang dikatakan mukmin apabila akidah ini ada. Kalau tidak ada akidah ini berarti tidak masuk dalam lingkaran keimanan, tidak masuk dalam lingkaran keislaman. Sederhananya bahwasanya akidah mau tak mau harus ada dalam dada seorang yang mengaku beriman. Kemudian apa posisi atau kedudukan pembahasan menghajar dalam bab akidah yang harus diketahui, harus dipahami, harus diimani, tidak boleh tidak mana. Jelaskan kepada kita dalam pembahasan yang kelima ini. Kata penulis dalam bab ini, yu'assiru ulama'ul islami hajral mubtadi'i diyanatan. Yu'assiru ulama'ul islami hajral mubtadi'i diyanatan tahta al-qaidatil aqdiyah al-kubra qaidatul wala wal bara. Tahta qaidatul wala wal bara. Ulama kaum muslimin membuat asas, jadikan satu asas. Asas tersebut yang berbunyi tentang memboikot ahlul bid'ah secara agama, dibawakan di bawah satu poin akidah yang besar, yaitu poin wala dan bara. Wala dan bara. Cinta dan benci. Akan datang nanti dari dalilnya bahwasanya cinta karena Allah serta benci karena Allah bagian daripada akidah. Dan hajrul mubtadi, memboikot ahlul bid'ah, masuk dalam kaidah ini. Berarti dia termasuk dalam bab akidah. Yang tidak boleh tidak paham, tidak boleh salah paham. Jadi kita ungkapkan pembahasan akidah bahwa saya tidak paham kafir, salah paham tadi. Jadi ini pembahasan yang barakallahu fikum vital. Harus tahu. Tidak boleh tidak tahu. Karena kalau tidak tahu, konsekuensinya adalah besar. Perlu tekankan di sini bahwa ini adalah permasalahan yang dibawakan oleh ulama Islam, termasuk asas agama, bagian daripada akidah. Kemudian beliau tanggaskan lagi akidah yang besar, bukan akidah kecil, akidah besar. Nanti yang menyelisihinya adalah menyelisih agama Islam. Wa mafhum hadhihi al-qaidah asy-syarifati lada ahli sunnati wal jamaati huwa al-hubb wal bughd fillah. Fahum yuwaluna awliya ar-Rahman wa yu'aduna awliya asy-syaitan. Wa kullin bihasabi ma fihi min al-khairi wasy-syarr. Dan dipahami dari kaidah yang mulia ini, dari asas fondasi ini, di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, ini kita ahlu sunnah. Pada saat menyelisih satu saja dari akidah ahlu sunnah, ya keluar dari kalangan sunnah.
dipahami dari akidah yang mulia ini, yaitu cinta dan benci karena Allah. Dengan perincian, mereka mencintai wali-wali Ar-Rahman, wali-wali Allah, dan memusuhi wali-wali syaitan. Masing-masing dari mereka tergantung dari banyak sedikitnya, kecil besarnya, kebaikan dan keburukan yang ada pada mereka. Semakin banyak keburukan, semakin tinggi kebencian. Demikian. Semakin banyak kebaikan dari waliur rahman, semakin tinggi juga kecintaan kita kepada orang tersebut. Makanya kita cinta kepada ahlul ilmi, cinta kepada alim ulama, ahli ibadah yang membela agama Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kita cinta kepada orang biasa dari kalangan kaum muslimin. Serta kita membenci musuh-musuh Allah, apalagi dari kalangan orang-orang yang ikut ambil-ambil dalam merusak dan meruntuhkan, seperti ahlul bidah. Tapi pada ketika dia boleh mengajarkan kepada kita bahwa paling pertama yang kita ambil dari usul ini, cinta seseorang karena Allah, benci seseorang karena Allah. Bukan karena kedekatan orang tersebut dengan kita, bukan karena jasa dan materi yang dia berikan kepada kita. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Kemudian perincian lebih mendalam tentang Auliya Ar-Rahman, wali-wali Ar-Rahman. Di sana ada ahli ulama, di sana ada ahli ibadah, di sana ada orang yang paling bermanfaat kepada agama Islam. Tentunya kecintaan kita lebih daripada yang lebih rendah daripada mereka. Ada ikhwan se-Islam, seagama. Kecintaan kita kepada mereka tinggi dan rendah tergantung dari kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga benci. Di sana ada pihak yang wajib kita untuk membenci mereka tanpa ada kecintaan sedikit pun, seperti pelaku kekufuran dan kesyirikan, pelaku kebid'ahan. Di sana juga pihak-pihak yang kita bisa membagi dua cinta dan benci kita tergantung dari besar dan kecilnya. Kaum muslimin namun pelaku dosa besar secara terang-terangan. Kita cinta dia karena keimanan dia, kita benci dia karena pelaku dosa besar. Demikian juga kalau ternyata orang kafir yang wajib kita benci mereka adalah orang tua kita, memiliki kekerabatan dengan kita. Sebab kita pada sebagian para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, bapaknya orang yang sesat, kafir, musyrik, cinta serta cinta tabiat. Kemudian kebencian lebih didominasi. Bila masuk menyebutkan tentang dalil-dalilnya berupa beberapa hadis kita baca. Setelah menyebutkan tentang ini adalah asas dari agama Islam yang ditetapkan oleh para ulama bagian daripada agama dalam pembahasan akidah pada judul bab wala dan barok. Wa fi hadits Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari hadis Anas semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Salatun man kunna fihi wajada halawatul iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa yakrahul mar'u ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyudafa fil nar." Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas, hadisnya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. 3 perkara yang apabila ada pada seorang hamba dia akan mencicipi manisnya keimanan. Mencicipi manisnya keimanan. Tidak banyak alam besar permisalan hakiki. Mempermisalkan dengan sesuatu yang bisa kita rasa dengan panca indera. Makanan ada enak, ada tidak enak. Ada manis, ada yang pahit. Sebagaimana keimanan perkara hissi ternyata ada rasa manisnya. Manis ya, sekian banyak rasa
yang disenangi oleh lidah. Ada pahit, ada asin, asam, tawar, hambar. Menunjukkan bahwasanya keimanan orang pun berbeda-beda. Ada keimanan orang yang pahit, ada keimanan orang yang asin. Seperti cita rasa makanan. Nah, akan melihat 3 perkara yang bila ada pada seorang hamba dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama adalah ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Mencintai Allah pada puncak tertinggi kecintaan. Mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada puncak tertinggi dari kecintaan. Cinta kepada Allah, cinta kepada zatnya, cinta kepada namanya, sifatnya, perbuatannya, cinta kepada Rasul, cinta kepada apa yang beliau bawa, apa yang beliau dakwakan. Serta cinta kepada apa yang Allah cintai dan cinta kepada apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam cintai. Manis apa yang mau bawa manisnya keimanan. Wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan dia tidak mencintai seseorang kecuali karena cinta kepada Allah, cinta karena Allah. Kita cinta kepada seseorang bukan karena orang tersebut memberikan kita jasa atau materi gratis cuma-cuma. Bukan karena itu. Bisa jadi dia adalah musuh Allah. Bisa jadi dia adalah orang yang dibenci oleh Allah. Ini cinta yang salah alamat. Mencintai seseorang karena dia adalah, paling pertama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang mukmin bersaudara. Dan konsekuensi dari persaudaraan adalah cinta orang mukmin. Cinta ahlu sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau membenci orang mukmin tidak boleh. Sebagaimana membenci ahlu sunnah tidak boleh. Jangan. Sebabnya aku pernah bertanya, ada sebagian orang yang mungkin dia memiliki akhlak yang buruk. Yang akhlak buruk tersebut berdampak jelek juga kepada kita. Boleh kita membenci kepada dia? Kita sering berikan jawaban bahwasanya membenci mukmin atau membenci ahlu sunnah tidak boleh. Tidak suka silahkan. Jadi benci jangan. Karena benci menggiring kepada permusuhan. Jangan benci. Kalau tidak suka tidak apa-apa. Ada orang yang kita suka, ada orang yang tidak kita suka. Bahkan pada satu individu seseorang, terkadang kita suka, terkadang kita tidak suka. Jujur mau katakan sebagian kita mungkin pada anggota keluarga kita, pasangan hidup kita misalnya istri, ada sifat-sifat yang kita sukai, ada sifat-sifat yang kita tidak sukai. Tapi apa antum berani bilang anak benci kepada istri? Kan tidak suka silahkan, tapi tidak benci. Ini penempatan amalan hati yang tepat. Kaum muslimin jangan benci siapapun dia. Siapapun dia rendah di hadapan mata kita, jangan benci. Membenci konsekuensinya adalah dimusuhi. Tapi tidak suka silahkan. Poin yang kedua adalah tentang akan merasakan manisnya keimanan. Kita cinta kepada seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Perkara keimanan. Kemudian yang ketiga adalah wa yakrahal mar'u ayyuda fil kufri kama yakraha ayyuda fil nar. Hendaknya juga seseorang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dibenci untuk dicelupkan ke dalam neraka. Ini contoh kecil kekufuran karena mutaradif dengan lawan daripada keimanan. Wa ila seluruh jenis penyelisihan terhadap syariat hendaknya dibenci. Tadinya dia kafir, Allah selamatkan dia masuk dalam lingkaran keimanan. Benci untuk kembali kepada kekafiran.
Tadinya di ahlul bid'ah, sekarang di ahlus sunnah, benci untuk kembali kepada kebid'ahan. Tadinya dia pelaku kemaksiatan, kemudian Allah selamatkan dia masuk ke dalam lingkaran ahli ketaatan. Benci untuk kembali kepada kemaksiatan, maka merasakan manisnya keimanan. Ada segala sesuatu yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala, besar dan kecilnya, sedikit dan banyaknya, masuk dalam bab ini, akan merasakan manisnya keimanan. Ada bisa jadi itu bukan lahir daripada Islam, hanya saja mungkin awam atau ahlul bid'ah, bukan kurang. Tapi termasuk orang merasakan manisnya keimanan ketika tadinya di ahlul bid'ah diselamatkan oleh Allah untuk masuk dalam lingkaran keislaman. Ahlus sunnah benci untuk kembali kepada kebid'ahan, benci untuk kembali kepada kemaksiatan yang dulu diberada padanya. Jadi sampai di sini hadisnya, kata penulis redaksi hadisnya muttafaqun alaih, hadisnya qawi dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Periwayatan hadis yang disepakati oleh kaum muslimin tentang kesahihannya. Barakallahu fikum. Setelah kita baca hadisnya, tarjamah di sini beliau inginkan dari hadis ini adalah perkara menghajar ahlul bid'ah. Kemudian konsekuensinya di dalam juga dari cinta dan benci adalah perkara keimanan. Menurut hadis yang kita baca, ini beliau singgung tentang pembahasan apa? Keimanan. Itu pada keimanan. Lama dari keimanan adalah kafir. Yang menyelisihi tentang hajar mubtadi fatal. Hadis yang kedua beliau bawakan juga An Abi Umamah Al-Bahili sudah menjelaskan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Umamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, isi hadisnya, man ahabbanillah wa abghadhanillah wa atanillahi faqad istakmala al-iman, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang cinta karena Allah serta benci karena Allah, dia memberi karena Allah, sungguh telah sempurna keimanan. Sama dengan di depan tadi, dengan ungkapan sedikit berbeda, manisnya keimanan kali ini sempurna dan tidaknya. Sempurna keimanan ditandai dengan cinta dan benci karena Allah. Artinya keimanan akan tidak sempurna ketika cintanya bukan karena Allah, bencinya dia bukan karena Allah. Lagi berbawakan hadis yang tepat, pembahasan tentang cinta dan benci, masuk dalamnya juga adalah menghajar ahlul bid'ah, bagian daripada kesempurnaan keimanan. Yang tidak menerapkan ini berarti imannya tidak sempurna. Yang tidak menerapkan hadisnya di atas berarti imannya pahit. Yang tidak menerapkan hajrul mubtadi, bisa jadi keimanannya pahit, keimanannya tidak sempurna. Yang berikutnya kata penulis Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah taala, qala Yahya bin Mu'adz, kata Yahya bin Mu'adz, seorang ulama dari ahli suluk, kata dia, haqiqatul hubbi fillahi alla yazid bil bir wa la yanqus bil jafa. Setelah penulis bawakan kepada kita dua landasan hukum paling utama di atas ini dari perkara pakaian keimanan. Kemudian beliau akan terangkan kepada kita dari penukilan Yahya bin Mu'adz, sejatinya kecintaan karena Allah, sejatinya cinta karena Allah adalah, hakikatnya adalah tidak bertambah dengan kebaikan serta tidak berkurang dengan sifat kaku. Maksud dari akad yang indah ini bahwa dua orang di hadapan kita, saudara kita, sama-sama mukmin,
Satunya sering memberikan kepada kita satu materi ataupun jasa, bantuan dia sampai kepada kita. Yang satunya tidak. Yang satunya bahkan mungkin kurang. Dari sisi dia sering mengganggu. Bila ingin kaitkan dengan kecintaan secara hakiki di sini, hakikatnya cinta di sini adalah, nah, kecintaan kita tidak lebih kepada orang yang sering membantu kita yang ini kurang, karena tidak. Ada dua orang yang berbeda dari satu status yang sama, mereka berdua adalah, nah, saudara kita seiman, saudara kita seagama. Bukan bertambah kecintaan kita kepada seseorang karena dia sering membantu kita dengan materi ataupun jasa dia. Bukan juga kecintaan kita berkurang kepada seseorang mungkin karena dia sering mungkin tidak akrab dengan kita, sering mengganggu kita. Stabil kecintaan kita kepada si A dengan si B tadi sama. Karena ada kecondongan, katanya ada kecondongan, nah berarti kecintaannya tidak jujur. Hanya cinta kepada orang yang memberi, tidak cinta kepada orang yang tidak memberi. Padahal sama-sama memberi. Nah, poin yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Sedangkan tentang arti dari kecintaan itu sendiri secara hakiki. Kita masih berikutnya lanjutkan dari perkataan penulis Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Wa hadhihi al-qa'idatu min musallamatil i'tiqad fil Islam li kasratin nususi 'alayha min al-kitab was sunnah wal athar. Wa min Allah muqtadayatiha allati yusabu fa'iluha wa yu'aqabu tarikuha al-bara'atu min ahli bid'ah wal ahwa wa mu'adatihim. Al-bara'atu min ahli bid'ah wal ahwa wa mu'adatuhum wa zajruhum bil hajri wa nahwihi ala at-ta'bid hatta yafi'u wa hada mawfurun fi amati kutubil i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Satu hal ini kita artikan. Kaidah ini termasuk satu hal yang diterima dalam akidah Islam. Ini termasuk pembelajaran Islam yang penting. Kaidah cinta dan benci karena Allah. Yang dimaksud dengan kaidah cinta dan benci karena Allah. Ini suatu hal yang ada tertancap dalam akidah kaum muslimin. Kenapa demikian? Likasratin nususi 'alaiha, karena banyaknya dalil-dalil yang datang padanya dari kitab dan sunnah dan athar, dari Al-Qur'anul Karim, dari sunnah Rasulullah SAW, serta dari penukilan para a'immah, para salaf. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Bisa juga kata Allah Subhanahu wa taala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa yuqimuna Allah wa rasulahu. Sebelumnya lagi al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Al-muhim permasalahan datang begitu banyak dalil dari kitab dan juga sunnah serta asar. Sebagian juga akan sebutkan juga di bagian akhir dari bab ini tentang penukilan dari para a'immah, cinta dan benci karena Allah bagian daripada akidah. Serta kemudian juga adalah termasuk dari hal-hal yang utama yang diberikan ganjaran pahala bagi pelakunya serta diberikan hukuman setimpal bagi yang meninggalkannya adalah al-bara'atu min ahli bid'ah wa ahli ahwa. Ini termasuk akidah. Nah, berlepas diri dari
pelaku kebid'ahan dan pengekor hawa nafsu. Berlepas diri, dan makna berlepas diri artinya meninggalkan mereka dan perbuatan mereka. Ada orang mengatakan al-baro'ah hanya meninggalkan perbuatannya, tapi orangnya masih dipergauli. Bukan baro'ah namanya. Ya, mana dalilnya juga dari kitab sunnah serta asar. Allah Subhanahu wa taala baro'atun minallahi wa rasulihi ila alladziina ahadtum minal musyrikin. Nah, berlepas diri Allah dan Rasulnya dari orang-orang musyrik. Makanya di sini ada dalam syariat Allah yang suci dianjurkan untuk berhijrah. Karena kalau cuma sekedar mengatakan aku benci dengan bulu, tapi masih tinggal di sekitaran mereka, nah tidak akan ada makna al-baro'ah di dalamnya. Karena masih bercerebu dengan mereka, masih berpapasan dengan mereka. Kita ketahui dalam sejarah Islam, sejarah Nabi SAW, berdakwah bahasanya ada 2 kali hijrah dalam Islam. Di sejarah kenabian SAW, hijrah pertama para sahabat sekitar 80-an orang, belasan orang dari wanita. Mereka berhijrah ke Habasyah. Karena apa? Karena mereka tidak bisa menegakkan agama mereka di kota Mekah. Karena ini menegakkan agama di kota Mekah, tidak bisa menegakkan satu hal ini, apa itu baro'ah. Nah, berlepas diri dari mereka, perlakunya dan sekaligus perbuatan mereka. Kemudian hijrah yang kedua termasuk juga Nabi kita Muhammad SAW, termasuk muhajirin, orang berhijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah dengan satu tujuan ini, al-baro'ah. Wa mu'adatuhum, membenci mereka. Selain cinta karena Allah, demikian juga ini dia, berlepas diri, membenci. Wa zajruhum bil hajri wa nahwihi, serta menghardik mereka dengan cara memboikot, pemutusan hubungan, diembargo, diblokir. Hal ini dengan sinonim yang sama. Sampai kapan kata beliau sini? Alat ta'bid hatta yafi'u, selama-lamanya sampai mereka kembali rujuk. Cuma ini kata kuncinya. Sampai kapan? Sampai mereka taubat. Mereka meninggalkan kebid'ahan mereka dan meninggalkan majelis ahlul bid'ah. Kata Ibrahim alaihissalam, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wa. Kata Ibrahim alaihissalam, nampak jelas permusuhan dan kebencian di antara kami dan kalian, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wa, sampai kalian beriman kepada Allah satu-satunya, sampai kalian mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan kebid'ahan kalian, sampai kalian meninggalkan kemaksiatan secara terang-terangan dan kembali kepada ketaatan. Nah, hajar ahlul bid'ah, kalau mereka sampai mati kemudian tidak ada bentuk tobat yang nasyur, dia hajar hidup dan matinya. Dia hidup dihajar, dia mati pun dihajar. Dengan cara tidak menghadiri pemakaman jenazahnya, tidak mensolati. Kata beliau juga, barakallahu fikum, wa hadza mawfurun fi amali bil i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah, dan ini tersurat, tercatat, tertulis dalam kebanyakan buku-buku akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, membenci ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Ulama kita zaman dahulu yang kita dianjurkan untuk mencontoh dan mengambil ilmu dari mereka, tidaklah mereka bawakan tentang pembahasan akidah kecuali bab ini ada di dalamnya. Benci ahlul bid'ah, cinta ahlus sunnah. Kemudian barakallahu fikum jami'an, bahwasanya Islam serta ahlus sunnah wal jamaah tidak ada teritorial. Bahwasanya ahlus sunnah yang di barat merupakan saudara dia, ahlus sunnah yang di timur. Ahlus sunnah yang di utara bersaudara dengan ahlus sunnah yang di selatan. Dan tidak ada ahlus sunnah barat, ahlus sunnah timur.
Demikian juga ahlul bidah. Ahlul bidah yang kita benci adalah ahlul bidah, baik itu yang di negeri kita ataupun di negeri orang lain. Semuanya kita benci. Jadi kita tegaskan dari bab ini termasuk bab akidah yang tidak boleh untuk diselisihi dan tidak boleh untuk tidak dipahami. Kata beliau berikutnya, waqtafa bima as-salahu al-Imam Abu Ismail as-Sabuni mutawaffa sana 449 min al-hijrah rahimahullah ta'ala idh qala Nah, cukupkan juga dengan apa yang Imam Abu Ismail as-Sabuni tetapkan dalam usul. Semoga Allah berkati beliau. Itu kalau ketika beliau berkata, aku nukilan dari kitab beliau yang judul Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah. Kata beliau, "Tidak wa yubghiruna ahlal bidah alladziina ahdatsu fid din ma laysa minhu." La yuhibbunahum wa la yashabunahum wa la yasma'una kalamahum wa la yajlisunahum wa la yujadilunahum fid din. Fid ya jadi buang. Wa la yunazirunahum wa yarawna sawna adanihim an simai abatirihim allati idza marrat bil adani qarrat bil adani wa qarrat bil qulubi wa darrat wa jarrat ilaiha min al wasawisi wal khatarat al fasida ma jarrat. Kita lihat yang ini. Tadi maksud bunyi penukilan dari Syekh Bakar Abu Zaid bahwasanya mereka ya tidak salah dahulunya para pendahulu kita, mereka membenci ahlul bid'ah, membenci orang-orang yang mengada-ngada di dalam agama yang bukan bagian darinya, melakukan kebid'ahan, memasukkan di dalam agama sesuatu yang bukan bagian daripadanya, masukkan muhdatsat, masukkan perkara yang baru. Jadi contohnya selain membenci, ini ungkapan pertama, membenci. Wala yuhibbunah, mereka juga tidak mencintai mereka, wala yashabunah, tidak bersahabat dengan mereka, tidak dipergauli. Dibenci, tidak dicintai, tidak dipergauli. Wala yasma'una kalamahum, tidak mendengar perkataan mereka. Di sini tidak disebutkan secara terperinci bahwasanya jangan dengar majelis agama mereka. Bahkan perkataan secara umum pun jangan. Perbincangan secara umum jangan. Wala jalisunahum, tidak duduk dengan mereka, tidak bermajelis dengan mereka. Tidak juga berdebat dengan mereka di dalam agama. Berdebat pun jangan. Tinggalkan perdebatan dengan ahli bidah, tidak ada gunanya. Mungkin sebagian ikhwan menganggap bahwasanya ia tidak didebat kalau berhadapan bertatap muka. Tapi mereka juga masih sering berdebat lewat media sosial. Berdebat lewat media sosial. Ini pun hukumnya sama. Jangan mengomentari status mereka, mengomentari postingan mereka, tidak perlu, tidak usah. Bukan bagian daripada salafiyah demikian. Bagian daripada pengangguran, tidak ada kerja. Kita pada mengurusi, membaca makalah mereka, risalah mereka yang hanya bikin sakit hati, demikian sakit hati kita katakan. Ibnu Abbas rahmatullahi alaihi menyebutkan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya la tujalisu ahlul ahwa fa inna mujalasatahum mumridah. Jangan duduk dengan ahlul ahwa. Bagaimana hawa nafsu, karena duduk dengan mereka hanya membuat sakit hati. Sakit hati. Tidak harus dibaca. Tidak ada gunanya. Tidak bisa habiskan waktu. Tidak penting. Nah, begitu banyak buku-buku ahli sunnah yang perlu untuk kita kaji. Masih perlu kita mempelajari, memperbaiki tentang ibadah kita, sholat kita, puasa kita. Berapa banyak harta kita lah kita sumbangkan, butuh untuk dipelajari tentang hukum-hukumnya. Daripada mengurusi tentang makalah mereka, risalah mereka, tidak penting, tidak perlu. Kalau dengan tujuan untuk membalas,
membantah. Nah, berikan pada ahlinya, ahli ilmi. Apabila ada satu syubhat yang perlu untuk dibantah, berikan kepada porsinya. Adapun setiap orang mau berbicara dengan apa yang diposting oleh ahli bid'ah, nah, namanya farog, namanya pengangguran, tidak ada kerjaan. Wala yunadirunahum, tidak berdebat, tidak debat kusir, tidak jidal. Wa yarasawna adani ma samaya batini allati idza marrat bil adani qarrat bil adani wa qarrat bil qulubi darrat wa jarrat ilaiha min al wasawis wal khatarat al fasidah al jarrat. Disebutkan lagi kepada kita bahwasanya nah mereka yang Ahlus Sunnah wal Jamaah salaf kita dahulu menjaga telinga-telinga mereka dari mendengar kebatilan. Tidak perlu untuk mendengar kebatilan. Tidak akan terdengar lagi dari Sunnah bahwa saya datang melapor kepada nanggur mereka, ustaz mereka. Maksudnya aku barusan mendengar perkataannya Dzulqarnain, bagaimana cara bantahnya? Tidak perlu, tidak usah didengar. Sudah jelas. Ahlul bidah sudah jelas. Tidak perlu kita muncul pertanyaan kepada para pengajar, para dai Ahlus Sunnah, bagaimana setelah mendengar perkataannya Uwas, bagaimana cara membantahnya? Tidak perlu didengar. Cara membantahnya juga tidak perlu didengar. Bikin sakit hati. Tidak perlu didengar perkataan-perkataan mereka. Dikatakan di sini bahwasanya mereka menjaga pendengaran mereka dari untuk mendengar kebatilan. Ya apabila melintas di telinga, akan melemahkan telinga, dan apabila melintas di hati pun akan melemahkan hati. Ini syubhat. Memori yang ada di otak manusia terbatas. Makanya jangan masukkan dengan sesuatu yang tidak ada guna. Karena kalau sudah tertancap, sulit dihilangkan. Kalau ini begitu banyak kita mau memahami yang hak, kalau sudah masuk ke batilan sangat sulit. Begitu banyak hal-hal yang ingin kita keluarkan, nggak bisa. Sulit untuk menghilangkan yang batil. Makanya jangan sengaja untuk mendengar kebatilan. Kalau bisa mendengar hanya yang hak. Dari mungkin yang pernah duduk di bangku sekolah, mungkin kita semuanya mengeluh bahwasanya sampai sekarang hari ini sudah berapa puluh tahun yang lalu kita masih menghafal yang namanya lagu Garuda Pancasila. Well, apa gunanya kita mengantarkan kepada surga? Artinya mau menghilangkan itu tidak bisa. Sudah tertancap di dalam dada. Ini kita katakan bahwasanya memori manusia terbatas. Jangan dimasukkan yang sesuatu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ini baru contoh kecil tentang Garuda Pancasila. Wa sebagian lagu-lagu yang lain juga masih ada. Meskipun tidak pernah dimurojaah, tapi ada masih menyempit. Maka jangan pernah masukkan ke dalam otak kita sesuatu kecuali sesuatu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Darbat wajarrat ilaihi minal wasasi wal khatarat al-fasidah ma jarrat, yang akan masuk ke dalamnya, menggiring kepadanya sesuatu yang berupa bisikan-bisikan, hal-hal yang terlintas yang merusak. Jaga hati kita dari hal-hal yang kebatilan. Wa fihi anzalallahu azza wa jalla qawlahu wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Dalam pembahasan ini kata Imam Sobuni, Abu Ismail Sobuni, masih terkiran dari beliau, Allah Azza wa Jalla turunkan perkataannya, apabila engkau melihat orang-orang yang berdalam-dalam ke ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka memperbincangkan perbincangan yang lain, bukan perbincangan tentang Al-Quran yang dipelintir, bukan memperbincangkan tentang hadis yang dirubah, digiring kepada hawa nafsu mereka, ditinggalkan. Fa'arid anhum, maknanya berpaling dari mereka, jauh dulu dari mereka, angkat kaki dari situ. Tsumma dzakara alamati ahli bidah wa alamati ahli sunnah, tsumma qala, masih penukilan dari yang Sobuni kata Syekh Abu Zaid. Kemudian beliau menyebutkan tentang
tentang tanda-tanda ahlul bidah dan sekaligus tanda-tanda ahlus sunnah. Pelaku kebidahan memiliki tanda-tanda sebagaimana pelaku sunnah memiliki tanda-tanda. Beliau katakan, wattafaqu ma'a dzalika 'ala al-qawli bi qahri ahli al-bid'ah wa idlalihim wa ikhza'ihim wa ib'adihim wa iqsa'ihim wa taba'ud minhum wa min musahabatihim wa mu'asyaratihim wa taqarrub ila Allah azza wa jalla bi mujanabatihim wa muhajaratihim intaha. Dalam kurun terakhir sebagian dari Imam Sobuni kata beliau adalah mereka bersepakat, yakni salaf. Bersamaan dengan itu mereka pun bersepakat dengan satu pendapat untuk mengalahkan ahlul bid'ah, merendahkan ahlul bid'ah, menghinakan ahlul bid'ah, menjauhkan diri dari mereka dan berpisah dari mereka. Subhanallah, ungkapan yang tidak ada kata lain kecuali anggap mereka tidak ada. Dijauhi, tidak dekat, dimusuhi. Tidak ada kata lain kecuali anggap saja mereka tidak ada. Nah, artinya jangan didekati. Serta apa? Wattaba'u minhum, menjauhi mereka, menjauhi untuk bersahabat dengan mereka, menjauhi untuk bergaul dengan mereka, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan memusuhi mereka dan memboikot mereka. Ini adalah bentuk pendekatan diri. Perhatikan siapa? Penulis Syekh Bakar Abu Zaid menukilkan dari siapa? Dari Imam Syu'buni yang disebutkan tentang tahun kematian beliau 449. Ada sekitar 1000 tahun yang lalu sudah ditertancap dalam akidah salaf seperti itulah sepatahnya menyikapi ahlul bid'ah dan diwarisi secara turun temurun generasi demi generasi ahlus sunnah yang berikutnya hal ini. Wallahi kalau kita tidak mengamalkan ini jangan mengaku ahlus sunnah. Nah, seperti itu. Dan agama kita ambil dengan cara diwarisi, bukan sesuatu yang baru. Ini yang kita dapati dari guru-guru kita ambil dari guru mereka pun ambil dari sampai kepada para salaf ridwanullahi alaihim ajma'in. Pemimpin mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperhatikan oleh murid-murid beliau, sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kalau terakhir dalam bab ini, wal uqubatu bil hajri lil mubtadi' ihda al uqubat asy-syar'iyyah allati yunazziluha ahlu sunnati bil mubtadi'ah hasbal bid'ah wal ahwa'i allati yatalabbasuna biha wa minha ma taqaddamat al isyaratu ilaihi wallahu a'lam. Memberikan balasan ganjaran untuk menghajar pelaku kebid'ahan merupakan salah satu di antara hukuman balasan secara syar'i yang diterapkan oleh ahlus sunnah kepada ahlul bid'ah. Mereka angkatkan ini bagian dari syariat, bukan sesuatu yang diambil oleh seseorang dari akal pikiran dia semata. Ini adalah syariat yang diterapkan oleh ahlus sunnah di setiap tempat dan di setiap waktu, dahulu, sekarang, bahkan yang sampai akan datang. Sesuai dengan kebid'ahan dan hawa nafsu yang mereka terjerembab di dalamnya, besar dan kecilnya. Jenis-jenis kebid'ahan, ada kebid'ahan yang sampai pada tingkatan kekufuran, bagaimana cara menyikapinya telah kita dapati. Kemudian kebid'ahan yang sampai pada tingkatan kefasikan, bagaimana cara menyikapinya, telah kita mengetahuinya. Kita katakan di sini, wa minha ma taqaddamat al-isyaratu ilaihi, sebagiannya telah terdahulu penyebutannya, wallahu a'lam. Barakallahu fikum.